Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Daniel 2. Pada bagian sebelumnya, Tuhan telah menyatakan kepada Daniel mimpi Raja Nebukadnezar yang tidak dapat dijelaskan oleh seseorang pun di seluruh kerajaan Babel. Hari ini kita akan melihat bagaimana Daniel menjelaskan arti mimpi tersebut. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa Allah bukan hanya mengetahui masa depan, tapi juga memegang kendali atas seluruh sejarah dunia. Kerajaan-kerajaan manusia datang dan pergi, tetapi Tuhan tetap berdaulat untuk selama-lamanya. Mari kita baca bersama Daniel 2 ayat 36 sampai 38. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Sahabat terkasih, Daniel mulai menjelaskan bahwa kepala emas dalam mimpi itu melambangkan Raja Nebukadnezar dan kerajaan Babel. Namun, ada sesuatu yang sangat penting. Daniel tidak memuji kebesaran Nebukadnezar. Sebaliknya, ia mengingatkan raja bahwa kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan yang dimilikinya berasal dari Allah. Nebukadnezar memang raja besar. Pada zamannya, Babel adalah kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh. Tetapi Daniel menegaskan bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada keberhasilan yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Manusia sering membanggakan kemampuan, jabatan, kekayaan, dan pencapaiannya. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan memberkati kita, jangan menjadi sombong. Sebaliknya, marilah kita bersyukur dan memuliakan Dia yang telah memberikan semuanya itu. Daniel 2 ayat 39 sampai 43. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Sahabat terkasih, Daniel kemudian menjelaskan bagian-bagian lain dari patung yang dilihat Nebukadnezar. Dada dan lengan dari perak melambangkan kerajaan yang akan datang sesudah Babel. Perut dan pinggang dari tembaga melambangkan kerajaan berikutnya. Kemudian, kaki dari besi menggambarkan kerajaan yang kuat. Sementara jari-jari kaki yang terdiri dari besi bercampur tanah liat menggambarkan kerajaan yang terpecah dan rapuh. Yang menarik, fokus utama Daniel bukan nama-nama kerajaan itu.
pesan yang ingin Tuhan sampaikan adalah bahwa tidak ada kerajaan manusia yang bertahan selamanya. Kerajaan yang paling kuat sekalipun pada akhirnya akan digantikan oleh kerajaan lain. Babel yang megah akhirnya berlalu. Kerajaan-kerajaan besar lainnya juga berlalu. Para raja yang pernah ditakuti dunia akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Apa yang tampak begitu kuat di mata manusia ternyata tidak kekal. Hal yang sama juga dapat kita lihat pada zaman sekarang. Bangsa-bangsa bangkit dan jatuh. Pemimpin datang dan pergi. Ekonomi berubah. Teknologi berkembang dengan cepat. Dunia terus berubah. Namun, di tengah semua perubahan itu, Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Dia tidak kehilangan kendali. Dia tetap memegang sejarah dunia di dalam tangannya. Daniel 2 ayat 44-49. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Sahabat terkasih, inilah inti dari seluruh penglihatan Nebukadnezar. Raja melihat sebuah batu terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menghantam patung tersebut sehingga hancur berkeping-keping. Kemudian batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Batu itu melambangkan kerajaan Allah. Berbeda dengan kerajaan manusia yang terbatas oleh waktu, kerajaan Allah tidak akan pernah berakhir. Kerajaan manusia dibangun oleh kekuatan manusia. Kerajaan Allah didirikan oleh Tuhan sendiri. Kerajaan manusia dapat runtuh. Kerajaan Allah tidak dapat digoncangkan. Kerajaan manusia memiliki batas wilayah. Kerajaan Allah menjangkau seluruh bumi. Melalui bagian ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menaruh harapan tertinggi pada hal-hal duniawi. Jangan menggantungkan hidup pada kekayaan, jabatan, kekuasaan, atau sistem dunia yang terus berubah. Semua itu bersifat sementara. Yang kekal hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Sebagai orang percaya, kewargaan kita yang sejati ada dalam kerajaan Allah. Karena itu, kita dapat memiliki pengharapan yang teguh, bahkan ketika dunia di sekitar kita berubah dengan cepat. Daniel 2 ayat 46-49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Sahabat terkasih, setelah mendengar penjelasan Daniel, Nebukadnezar sangat takjub. Ia mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan Tuhan yang mengatasi segala raja. Kemudian Daniel diangkat ke posisi yang tinggi dalam kerajaan Babel. Ia menerima kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Namun, ada hal yang indah di sini. Daniel tidak melupakan sahabat-sahabatnya.
Ia meminta agar Sadrah, Mesa, dan Abednego juga diberi kedudukan dalam pemerintahan. Daniel tidak memakai berkat Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Ia mengingat orang-orang yang telah bersama-sama berdoa dan mencari Tuhan bersamanya. Sikap Daniel mengajarkan kerendahan hati dan kesetiaan. Dari Daniel 2 ayat 36-49, kita belajar 3 kebenaran penting. Pertama, Tuhan memegang kendali atas sejarah dunia. Kedua, semua kerajaan manusia pada akhirnya akan berlalu. Ketiga, kerajaan Allah akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Apapun yang sedang terjadi di dunia saat ini, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tetap bekerja sesuai rencananya yang sempurna. Karena itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas sejarah dunia dan juga atas kehidupan kami. Ketika dunia berubah dan keadaan di sekitar kami tidak menentu, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami untuk tidak menaruh harapan pada hal-hal yang sementara, tetapi pada kerajaan-Mu yang kekal. Berikan kami kerendahan hati seperti Daniel, sehingga dalam setiap berkat dan keberhasilan kami tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah dunia dan juga atas kehidupan kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.